Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Darmawan, Teknik Komputer 2018, NPM 1806148744. Di sini akan menjelaskan mengenai case study yang kemarin untuk tugas tambahan DMJ. Nah, jadi case study yang kemarin itu adalah melakukan otomasi jaringan sederhana dengan menggunakan tool Ansible pada OS Ubuntu. Nah, Ansible ini memungkinkan kita untuk melakukan manajemen dan konfigurasi secara otomatis menggunakan task. Jadi pertama kita buka dulu di Ubuntu-nya, navigasi Ansible. Nah, lalu di sini kita buka file yang kemarin, file CS. Nah, berikut adalah file yang telah saya konfigurasikan kemarin. Jadi, dan nomor kedua, kita melakukan pengubahan konfigurasi host key checking sama dengan false. Nah, ini tuh fungsinya agar mendisable SSH key host checking. Jadi kita tidak perlu masuk menggunakan menggunakan key secara berulang kali. Nah, selanjutnya mengkonfigurasikan router-router yang dijadikan sebagai hostnya ini. Nah, itu kita melakukan konfigurasinya pada file host, yaitu di sini. Nah, di paling bawah ini didefinisikan routers ini sebagai sekelompok router. Jadi selain dari yang kita gunakan untuk praktikum, di sini kita juga bisa tambahkan router yang lainnya untuk dilakukan konfigurasi dan manajemen sekaligus. Di bawahnya adalah untuk mengimport variabel, sehingga tidak perlu kita memparsing satu-satu inputnya kembali. Lalu nomor 5, nomor 5 kita sudah mulai menggunakan Ansible, melakukan pengecekan ping kepada router yang telah kita tambahkan tersebut, yaitu router pada Cisco DevNet ya, iOS XE Management Cisco.com. Caranya adalah dengan melakukan Ansible routers /m ping. Nah, jadi komen tersebut Ansible yaitu menjalankan programnya Ansible. Routers adalah domain yang ingin kita modifikasi, dan M itu adalah modulnya yaitu ping. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa output yang di return adalah sukses. Kita ping dan ada returnnya pong. Berarti ping sudah berhasil dan artinya kita sudah terhubung dengan router tersebut. Dan apabila kita lakukan SSH dari tempat lain, misalnya dari sini, coba kita copy address-nya. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi dengan user, password, dan nomor port tersebut. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, kita login as developer. Passwordnya CIS. Oh, salah. 1SCO12345. Nah, di sini kita lihat kita juga bisa terkoneksi menggunakan SSH. Lalu yang nomor selanjutnya adalah mengecek komen untuk memberikan informasi IP yang pada router tersebut. Oke, berarti seharusnya itu dia fungsinya sama dengan show IP interface brief. Nah, harusnya akan muncul seperti ini. Jadi, cara melakukannya menggunakan Ansible adalah menggunakan komen ini melalui Ansible routers. Jadi, Ansible routers yang di manage adalah routers. Lalu modul yang kita gunakan adalah iOS command. Lalu -a itu adalah untuk mereturn argumen.
Argumen yang kita lakukan adalah berupa comment. Komennya apa? Komennya sama dengan kutip 1 komen yang kita tadi lakukan di sini, yaitu show IP interface brief. Tutup lagi dengan kutip 1 dan tutup lagi argumennya dengan kutip 2. Jalankan. Tunggu sebentar. Nah, kita dapat lihat di sini ada outputnya dari men-show IP interface brief pada router tersebut. Hasilnya sukses. Dan terdapat interface gigabit Ethernet 1, gigabit 2, gigabit 3, loopback 30, loopback 99, dan loopback 1000 yang telah terkonfig pada router tersebut. Dapat kita lihat bahwa outputnya sama dengan seperti kita lakukan di SSH window. Oke, jadi kalau misalnya terdapat lebih dari satu router yang kita definisikan di routers ini, nanti akan ada beberapa, sesuai jumlah kita konfigurasikan hostnya. Oke, jadi itu. Lalu nomor 7 yaitu membuat playbook pertama. Buatlah playbook dengan file seperti ini. Dan kita run. Baik. Jadi untuk nomor 7 itu kita disuruh membuat sebuah playbook. Jadi playbook ini adalah format kita melakukan otomasi dalam Ansible. Di dalam playbook ini kita dapat mendefine task apa saja yang akan kita lakukan dan untuk device apa saja yang akan kita konfigurasi. Jadi pada playbook ini kita menggunakan bahasa YAML, bukan bahasa markup, di mana kita sangat simpel, hanya menggunakan indentasi sebagai pengidentifikasi objeknya ini. Jadi pertama kita define dulu nama playbooknya itu, yaitu adalah playbook pertama Kevin Darmawan. Lalu kita melakukan koneksi kepada device routernya itu menggunakan network CLI. Selanjutnya gather facts. Gather facts ini fungsinya untuk mengumpulkan informasi tentang device yang kita manage tersebut. Jika kita set ke true, nanti dia bisa nyimpan semua filenya itu, semua facts-nya itu dia gather terus dia simpan di lokal. Nanti kita tinggal ambil variabelnya. Nah, kita false karena di task kedua ini kita akan menggather secara manual. Nah, host ini untuk memilih host mana yang akan kita terapkan otomasi ini. Nah, selanjutnya task itu di tempat di mana kita mendefinisikan otomatisasi kita. Jadi di sini kita memiliki dua task. Yang pertama itu adalah ini adalah judul tasknya, mendapatkan konfigurasi dari iOS devices-nya. Di sini kita menggunakan iOS Facts, tapi dari library Cisco iOS Collections yang lebih baru. Nah, nanti kita di sini akan menggather subset dari facts-nya ini. Kalau ini kan tadi menggather seluruhnya, kalau ini kita mengambil seluruh subsetnya. Nah, setelah diambil informasi mengenai device, lalu kita mendisplay mengenai config-nya, display the config melalui debug message. Yang kita ambil adalah hostname dari device dan juga versi iOS-nya. Jadi di sini kita masukkan variabelnya menggunakan dua buah kurung kurawal. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Begitu kita run, nanti dia akan menunjukkan playbook pertama, lalu menjalankan task pertama dan message-nya, lalu menjalankan task kedua untuk mendisplay config melalui debug message ini. Nah, dia harusnya akan mereturn hostname dan juga versi iOS-nya. Cara menjalankannya adalah dengan Ansible Playbook. Untuk menjalankan playbook, lalu diikuti dengan nama first playbook _ Kevin,
config.yml. Go. Nah, di sini terlihat nih play, berarti tereksekusi playbooknya, playbook pertama Kevin Darmawan. Kita tunggu sejenak, menunggu kedua task dijalankan sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai, dan kita dapat lihat di sini tasknya itu yang pertama adalah mendapatkan config, menggather subsetnya. Nah, dia oke, berarti dia berhasil menggather subset dari router ini. Lalu yang kedua, tasknya itu adalah mendisplay config. Oke juga, kita berhasil mendapatkan variabel-variabel tersebut, variabel konfigurasi tersebut, dan kita masukkan ke dalam message. Message-nya itu hostname. Nah, hostname router kita itu ternyata CSL 1000V. Dan versi iOS-nya itu ternyata 16.09.03. Nah, jadi itu fungsi dari first playbook yang pertama. Lalu di paling bawah itu adalah recap. Recap misalnya kita melaksanakan banyak task. Lalu kita harus melihat summary-nya, task yang berhasil berapa, yang ubahan yang terjadi berapa, lalu yang host yang unreachable, yang failed, yang skip, yang rescue dan ignored itu ada berapa. Jadi di sini karena kita tidak melakukan perubahan konfigurasi, kita hanya seperti melakukan show. Jadi kita tidak melakukan perubahan. Jadi change-nya di sini 0. Tapi kedua task berhasil dilakukan, jadinya outputnya oke. Sip. Jadi itu untuk nomor 7 dan 8. Lalu nomor 9, buatlah playbook kedua dengan menggunakan file format ini. Playbook kedua buat file tersebut task nama 2 digit npm. Baiklah. Baik, untuk yang playbook kedua kita harus membuat 2 buah task. Yang pertama adalah membuat login banner dan yang kedua adalah membuat loopback interface. Nah, jadi kita melakukannya itu dengan template yang masih sama atasnya, namun tasknya itu berbeda. Jadi task yang pertama itu adalah kita mengkonfigur login banner message-nya. Kita menggunakan modul bernama iOS Banner yang berada pada Cisco iOS Collections. Nah, kita di sini menspesify dulu bannernya itu jenisnya apa, yaitu bannernya kita spesify login banner. Setiap kali orang login melalui SSH akan melihat ini. Jadi kita bisa lihat di SSH kita sebelumnya tidak ada login bannernya, langsung login as developer bla bla bla. Nah, yang di-expect akan keluar itu ketika kita melakukan SSH dan semoga orang lain belum mengganti, itu akan keluar nama depan saya dan 2 digit terakhir npm saya yaitu 44. Jadi di sini tadi saya sempat mencoba dulu statusnya itu konfigurasi tersebut, konfigurasi banner tersebut tuh ada atau tidak. Tadi absent, nah saya ubah dulu menjadi present, jangan lupa save. Nah, present tuh artinya konfigurasi tersebut dimasukkan, kalau absent tuh seperti no, dihilangkan. Yang selanjutnya itu adalah membuat loopback interface. Nah, kita melakukannya menggunakan modul iOS interfaces yang berada pada Cisco iOS Collections yang disediakan oleh Ansible. Untuk melakukannya, kita harus masuk ke config dulu, lalu kita jelaskan nama dari interface yang akan kita buat ini. Kalau interface tersebut belum ada, maka akan dibuat. Contohnya di sini kita membuat interface loopback 21. Tapi kalau misalnya kita mau mengatur interface gigabit 01, ya kita bisa tulis name interface gigabit 01. Nah, di sini state-nya itu kita buat overridden. Sebenarnya bisa ada state yang lain, contohnya merge. Ya, contohnya merge, replace, overridden, delete.
bla bla bla. Namun yang akan menerapkan change, yang tidak menerapkan change adalah render, gather, dan parse. Nah, kita ingin melakukan change, jadi kita bisa gunakan merge. Merge itu juga default, jadi tidak perlu di specify. Overridden saja. Overridden, oke. Begitu kita save, ini sudah otomatis masuk ke Windows Subsystem karena ini VS Code yang terhubung dengan WSL. Jadi kita bisa jalankan saja Ansible Playbook. Ansible Playbook, nama filenya adalah second playbook underscore kevin.yml. Oke, bisa dilihat bahwa playbooknya sedang berjalan. Playbook yang berjalan sudah benar, playbook kedua sesuai judul. Jadi pertama dia akan mengkonfigurasikan login bannernya. Akan membutuhkan sedikit waktu. Oke, jadi di sini terlihat login banner sudah berhasil diubah. Nah, di sini statusnya adalah change. Nah, oke, bagus. Dan loopback interface-nya juga berhasil change. Artinya kita berhasil membuat sebuah interface bernama loopback 21. Di mana di sebelumnya, di SSH itu tidak ada interface loopback 21. Jadi kita bisa expect melakukan SSH kembali ke sini itu terlihat. Jadi kita lihat recap dari playbook ini. Untuk router iOS XE Management Cisco.com, kita berhasil melakukan 2 buah task dan berhasil membuat 2 buah perubahan pada konfigurasi. Nah, kita akan cek dulu. Kita akan cek lagi via putih. Namanya iOS XE strip management.cisco.com. Tadi portnya itu kalau tidak salah 8181. Oke, kita akan login lagi sebagai developer. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa login banner yang telah kita konfigurasikan, nama dan 2 nomor akhir npm berhasil muncul ketika kita melakukan login di SSH. Nah, selanjutnya kita coba login Cisco 12345. Nah, kita coba lihat apakah interface loopback 21 tersebut sudah berhasil dibuat dengan show IP interface brief. Oke, nah dapat kita lihat di sini bahwa ada interface loopback 21 yang statusnya up, di mana tadi sebelumnya itu tidak ada. Nah, artinya kita sudah berhasil melakukan otomasi dengan menggunakan task pada Ansible untuk memanage router. Nah, efisiensi dari Ansible ini sebenarnya di mana? Itu apabila kita ingin mengotomasi task dengan jumlah yang cukup banyak untuk sejumlah router. Jadi ini kan contohnya cuma satu. Tapi kalau kita menggunakan banyak router, maka kita dapat menghemat banyak waktu, sangat banyak waktu dibandingkan kita harus meng-SSH satu per satu router untuk melakukan konfigurasi. Dimana kita sebenarnya dapat saja melakukan hal itu menggunakan Ansible ini secara efisien. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.